Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan eh, sebuah eh, subjek yang saya minati dan saya sering latih, yaitu street photography. Nah, nama saya Muhammad Alexander Adlin dan saya akan menunjukkan bagaimana cara mengambil sebuah foto dan mengeditnya dengan baik atau dengan indah, sama latar belakang. Hmm. Menurut saya street photography menenangkan karena saya suka saya, saya suka mengambil eh, saya suka mengambil foto dan mengedit foto karena saya suka melihat produk saya yang sesudah saya ambil dengan tekun dan sabar karena eh, s- mengambil sebuah street photography itu ber berdasarkan apa ya, berdasarkan momen-momen. Jadi eh mengambilnya tuh harus harus bisa melihat momen yang spontan dan cepat-cepat mengambilnya gitu dan tidak terdistrak oleh yang lain. Eh, saya juga suka mengambil stres fotografi karena sama dengan cita-cita saya yaitu direktur film. Dan karena saya memilih stres fotografi bisa melatih dan cara memegang kamera dengan benar. Terakhirnya, karena mempelajari fotografi secara utuh sangat melatih kesabaran dari menunggu momen tepat, mengambil tempat yang bagus dan framing yang harus pas. Keingintahuan terbesar saya, bagaimana cara mengedit dengan benar dan indah. Bagaimana cara composing foto di kamera agar terlihat rapi dan mudah dilihat. Ketiga, jika menjadi street photographer apakah susah dan lebih penting skill mengedit atau mengambil foto sendiri. Tujuan saya yang sudah saya bilang pas di latar belakang, saya ingin meningkatkan minat saya yang sesungguhnya yaitu sinematografi dan agar saya bisa memegangnya dengan memegang kamera dengan tepat dan sudah terlatih. Manfaat melatih minat saya, ya, melatih minat saya dengan kamera sekaligus cita-cita saya yaitu menjadi sutradara. Manfaat kedua, melatih mata agar terlihat lebih memperhatikan hal-hal yang biasanya tidak dilihat. Dan tiga, melatih kepekaan terhadap momen spontan dan melatih refleks. Dan empat, mendorong kreativitas di tempat-tempat sempit atau tempat yang menurut eh, orang-orang biasa saja dan tidak ada yang menarik di tempat tersebut. Nah, ini proses pembuatannya. Saya eh, berjalan keliling sekolah SMP Al-Kautsar mencari mencari subjek yang menurut saya tuh mengambil perhatian mata gitu. Mata saya dan mungkin akan disuka oleh orang-orang dan saya mengambil mengambil video
video perkenalan dan saya composing agar pas dengan salah satu titik di kamera agar bisa memperjelaskan subjek dan memperspesialkan subjek yang saya ingin tunjukkan. Ini karya minatnya s- video tapi mungkin belum bisa di play, nggak tahu bisa di play gak Bang? Ya, dan berarti hah, jadi kelas minat. Ini masih loading. Ya udah lanjut dulu. Lanjut presentasi dulu aja. Kesimpulan. Kesimpulan dan kekuatan dan kelemahan. Eh, Kelemahan nih. Saya biasanya selalu overthinking, terlalu lama untuk memikirkan apakah subjek ini bagus atau tidak, dan malah malah melewatkan momen yang pas untuk mengambil fotonya. Jadi saya tidak gercep gitu, dan saya selalu tidak sabar untuk ngedit dan mengambil foto dan membuat fotonya tuh kurang menarik dan eh, terlalu bergetar atau enggak editannya terlalu terang atau terlalu gelap. Saya suka tidak pede saat menunjukkan foto yang kata saya nggak terlalu bagus gitu. Dan suka mengedit ngasal karena ingin cepat selesai. Kekuatan saya bisa mengidentifikasi subjek yang pas untuk dijepret. Saya tuh bisa mencari subjeknya tapi belum bisa timingnya dan bisa megang kamera dikit gitu. Bisa mengsettingnya dan bisa mengerti cara mengedit dan sering berlatih jika saya benar-benar tertarik kepada subjeknya. Sekarang ke kesimpulannya. Bagaimana cara mengedit dengan benar dan indah? Dengan cara memilih warna yang mengkontras atau mengkomplement warna yang pilih supaya bisa lebih vibrant dan penuh warna dan memastikan agar tidak terlalu cerah atau gelap. Kedua, bagaimana cara composing foto di kamera agar terlihat rapi dan mudah dilihat. Fokus kepada hal yang ingin ditunjukkan atau framing agar dapat kotak di pinggiran subjek. Dan jika menjadi street photographer, apakah susah? Mungkin akan susah karena untuk mendapat foto yang bagus dan disukai susah karena orang suka berbeda-beda. Jadi jika kerja kita hanya street photographer mungkin hmm, akan tidak cukup lah bayarnya. Eh, Lebih penting skill mengedit atau skill mengambil foto sendiri. Menurut saya walaupun kita mengambil foto yang sangat jelek, jika kita mengedit hingga bagus, orang pasti akan melihat bahwa subjek tidak jelas. Oleh karena itu lebih penting composing dan mengambil fotonya agar jelas ingin menunjukkan subjek apa.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jika 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 ada salah 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 perkataan dan saya suaranya rada serak, sorry ya. Saya Muhammad Rais Sudraden akan menunjukkan bagaimana cara mengambil foto lab. Saya Muhammad Rais Sudraden akan menunjukkan bagaimana cara mengambil foto landscape. Pertama-tama, saya akan me- mencari subjek, subjek yang terlihat menarik Seperti menurut vlog saya. vlog. Mungkin ini. Oke, mari kita lanjut. Pertama-tama, kalian ingin menyetingnya di salah satu box, salah satu titik di bagian bawah kanan, bawah kiri atau atas kanan atau tidak atas kiri. Kalian ingin berpresisi. Jadi nggak jadi yang ini, kita jadinya yang itu. Jadi harus juga framing dengan cara subjeknya tertutupi yang nggak ditutup ada framing oleh suatu barang lain seperti daun tersebut. Oke, langsung jepret. Ini saya voice over aja. Nah, jadi di sini tuh biasanya tuh untuk menyeting seberapa cerah atau ingin menyeting seberapa gelap atau seberapa seberapa kelihatan tuh awan-awannya. Kalau hmm, ini kalau kalau warna itu buat menyeting seberapa terang atau jelas warna warna misalkan warna hijau, jika warna hijaunya di itu kan nanti pasti bakal hijau tua atau nanti hijau muda dan ya bisa juga ini biru. Nah, nah, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan tentang tentang street photography? Tapi desainnya bagus kan? Eh, eh. Menurut saya hubungan street photographer dan sinematografer tuh ada beberapa yaitu untuk untuk mengedit agar agar videonya tuh tidak terlihatan abu. Jadi penonton tuh biasanya tuh suka bosen jika melihat warna yang sangat monoton gitu dan suka pusing saat melihat yang monoton dan tidak tidak mengerti ya ya bisa bisa menambah suasananya agar lebih lebih tertarik dalam momen saat nonton filmnya. Dah, dah.
Ada mencari latar yang pas untuk ngambil video atau foto. Seperti yang saya sudah bilang ya. Saya tuh melatih street photographer tuh untuk melatih saya agar bisa fokus lagi, fokus lebih ke sinematografi. Ya berarti jika jika saya emang ingin menjadi seorang street photographer, mungkin saya akan berganti ke ke sinematografi. Ya itu maksud ya berarti sebagai saya yang mengambil foto tuh ada feedback dari orang dan feedbacknya positif. Oh, kalau street photography kalau street foto eh kok jika kalau dokumentasi biasanya dilakukan di tempat yang sudah terplanning gitu. Orang sudah tahu bakal ada dokumentasi dan mungkin akan lebih lebih siap saat melihat kamera dan lebih bisa pose pose gitu loh. Bisa tidak spontan. Nah, jika street photographer fotografi biasanya terjadi di tempat ramai dan eh, yang tidak terduga. Jadi menangkap momen-momen yang terjadi hanya pada hari itu yang mungkin tidak bakal bisa dibuat lagi gitu. Eh, terima kasih sudah mendengarkan eh presentasi saya. Semoga feedbacknya bagus dan nilainya bagus
dan semoga Anda menyukainya. Terima kasih. Selamat berberkat.